harus bisa manfaatin situasi ini. Kamu akan berubah, kamu gak bisa remehin dia. Tepati janji kamu. Adila berusaha terlihat tegar di depan Trian. Ia meyakinkan kalau dirinya baik-baik saja, walau jelas sorot matanya masih menyimpan lelah dan luka. Trian tahu itu hanya cara Adila untuk menenangkan dirinya. Ia pun meminta Adila mengabaikan semua berita miring yang beredar. Baginya, opini orang luar tidak lebih penting dari kenyataan yang mereka tahu sendiri. Namun tetap saja, situasinya tidak sesederhana itu. Di sisi lain, Lara sang wartawan sedang memutar ulang video yang diunggah Lucy. Ia memperhatikan setiap detil dengan perasaan janggal. Ada sesuatu yang terasa tidak utuh. Damar datang dan mencoba membaca situasi. Ia menduga ada hubungan rumit di balik semua ini, tetapi Lara tidak langsung menelan mentah-mentah isi video tersebut. Nalurinya mengatakan ada yang disembunyikan. Sementara itu, Trian membawa Adila masuk ke sebuah ruangan agar mereka bisa berbicara dengan lebih tenang. Di sana, keduanya saling menguatkan. Adila justru khawatir jika kedekatan mereka akan kembali menimbulkan kecurigaan Pak Cahyadi. Trian mengakui bahwa dirinya sebenarnya sedang menahan emosi. Ia marah, kecewa, tapi berusaha tetap terkendali. Adila mencoba menenangkan hati Trian. Dalam pelukan itu, mereka sama-sama menemukan sedikit ketenangan. Bagi Adila, Trian adalah tempat pulang ternyaman di tengah badai yang tak kunjung reda. Perseteruan Adila dan Lucy pun semakin memanas. Budini konsisten memojokkan Adila dan selalu membela Lucy. Sikapnya membuat suasana semakin tidak nyaman. Beruntung, Pak Samsul tetap berdiri di sisi Adila, memberi dukungan dan semangat. Dengan tegas, Adila menyatakan bahwa apa yang dilakukan Lucy adalah fitnah. Ia tidak akan tinggal diam dan menuntut pertanggungjawaban. Lucy dianggap sudah keterlaluan. Laras dan Damar kemudian menerima pesan dari Adila dan Trian yang meminta pertemuan. Mereka penasaran sekaligus antusias. Ada firasat bahwa pertemuan ini akan membuka sesuatu yang lebih besar. Adila memutuskan meminta izin untuk menginap beberapa hari di panti. Muti dan Ibu Panti menyambutnya dengan hangat. Di tempat itu, Adila merasa sedikit lebih aman. Sementara itu, Trian makan malam bersama keluarga. Herlina mencoba bersikap ramah, tetapi respons Trian terasa dingin. Ketika pembahasan mengarah pada situasi yang terjadi, Trian tak lagi mampu menahan diri. Ia mengungkapkan bagaimana ayahnya mempermalukan Adila. Pak Cahyadi langsung tersulut dan tak suka topik itu diangkat. Suasana meja makan berubah tegang. Trian berdiri dengan emosi yang memuncak. Bimila segera menenangkannya, mengingatkan agar ia tidak terbakar amarah. Trian akhirnya meninggalkan meja makan karena merasa muak. Bimila menyusul, membawakan teh madu dan menasihatinya dengan lembut. Perlahan, Trian bisa kembali tersenyum. Sosok Bimila terasa seperti keluarga yang benar-benar memahami dirinya. Di panti, Adila mulai mencoba bangkit. Ia berniat melamar pekerjaan dan Muti meminjamkan laptopnya. Ada saran untuk meminta bantuan Bu Gladys, meski Adila masih ragu. Namun ia tahu tidak bisa terus terpuruk. Pertemuan Trian dengan Aditya membuka babak baru. Aditya secara belak-belakan menyebut Herlina sebagai sosok berbahaya. Ia mengingatkan bahwa Herlina memiliki jaringan kuat, bahkan melibatkan Pak Cahyadi. Selama ini Aditya ingin bekerja sama dengan Trian, tetapi ia ragu karena Trian mudah terpancing emosi, terutama jika menyangkut Adila. Benar saja, setiap nama Adila disebut, fokus Trian langsung goyah. Itu yang membuat Aditya sangsi. Namun ia yakin suatu saat Trian akan berubah pikiran setelah mengetahui siapa Herlina sebenarnya. Ucapan Aditya terus terngiang di kepala Trian. Separah itukah Herlina? Sekuat itukah ia sampai harus begitu berhati-hati mengumpulkan bukti? Dalam hati, Trian memang sudah lama curiga. Ia mulai berpikir mencari cara untuk membongkar semuanya. Tiba-tiba pesan dari Adila masuk ke ponselnya. Wajah Trian langsung berubah cerah. Namun di waktu berbeda, Muti terkejut melihat video baru beredar. Kali ini Claudia ikut memberi pernyataan yang mendukung tuduhan Lucy. Ia mengklaim Adila pernah bersikap kasar dan mendorongnya saat meeting. Tuduhan itu jelas memperkeruh keadaan. Video tersebut juga sampai ke tangan Trian. Amarahnya memuncak melihat Adila kembali difitnah dan viral untuk kedua kalinya. Kini keadaan semakin sulit. Adila sudah kehilangan pekerjaan dan namanya terus digiring ke opini negatif. Namun di balik semua itu, tekad Trian makin menguat. Ia tak akan tinggal diam. Jika memang Herlina adalah dalangnya,
maka kebenaran harus terungkap. Tinggal menunggu, apakah Trian bersedia menahan emosinya dan bekerja sama dengan Aditya demi membuktikan siapa sebenarnya yang bermain di balik semua kekacauan ini.